086. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran di jenjang SMA, khususnya di kelas 11 dengan materi menulis puisi. Nah, untuk penjelasannya disimak baik-baik ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian puisi. Nah, sebelumnya mungkin kalian udah banyak mendengar tentang puisi, mulai dari pengertian, cara menulis, struktur, dan jenis-jenis puisi. Tapi di video kali ini kita akan membahasnya kembali. Oke, yang pertama itu tentang pengertian puisi. Nah, puisi itu merupakan salah satu karya sastra di mana karya ini diciptakan dengan cara menulis, di mana isi tulisan itu merupakan hasil kekreativitasan kita, imajinasi kita, curahan hati kita yang kita tuangkan dalam sebuah kalimat, dalam sebuah tulisan yang berjudul puisi. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri puisi. Nah, kira-kira apa aja ya ciri-ciri puisi? Disimak ya. Nah, berikut ini merupakan ciri-ciri puisi. Yang pertama, berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Nah, puisi itu tidak hanya ditulis berdasarkan hasil perasaan seseorang saja, tetapi juga bisa berasal dari imajinatif ataupun pengalaman mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, yang kedua itu menggunakan bahasa konotatif. Yang ketiga, terdapat pemadatan segala unsur daya bahasa. Yang keempat, menggunakan diksi yang tepat dengan memperhatikan irama atau bunyi. Sehingga ketika membaca puisi tersebut, ada yang namanya itu intonasi ketika berbicara ataupun ketika menyampaikan isi dari puisi tersebut, dan itulah yang disebut dengan irama. Kemudian dapat dibentuk oleh tipografi, dan yang terakhir memiliki makna yang mendalam atau simbolis. Jadi puisi itu tidak hanya merupakan karya sastra berbentuk tulisan yang kreatif, imajinatif, tetapi dalam puisi itu juga memiliki makna yang mendalam berdasarkan dengan pengalaman seseorang, hasil pikiran seseorang, maupun perasaan seseorang yang menulis puisi tersebut. Dan puisi juga merupakan simbolis dari sesuatu hal yang kita pikirkan, yang kita rasakan, dan dari hasil pengalaman yang kita tuangkan dalam puisi tersebut. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur dari puisi. Nah, unsur-unsur puisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu unsur secara fisik dan unsur secara perasaan ataupun batin. Nah, yang pertama itu diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah pemilihan kata yang dapat menimbulkan imajinasi estetis, di mana penulis atau penyair dalam membuat puisi harus selalu mempertimbangkan diksi agar memberikan kekuatan dan daya magis dari puisi yang dia buat. Nah, yang kedua adalah imajinasi. Nah, apa itu imajinasi? Imajinasi adalah susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imaji dari pendengar atau pembaca dari puisi yang telah dibuat, sehingga puisi tersebut tidak hanya bisa dibaca oleh pembaca atau pendengar, tetapi juga ia bisa merasakan perasaan dari penulis atau penyair dari puisi tersebut. Nah, yang ketiga itu ada kata konkret, di mana kata ini bertujuan untuk menimbulkan imajinasi pada pembaca. Kata konkret harus memperjelas isi puisi agar menimbulkan imajinasi penglihatan, pendengaran, atau perasaan pembaca. Kemudian yang keempat itu majas, di mana majas merupakan bahasa yang digunakan penyair untuk menggunakan suatu dengan cara
membandingkan suatu hal dengan hal lainnya, di mana bahasa figuratif terdiri atas penghiasan yang menimbulkan makna kias dan pelambangan yang menimbulkan makna lambang. Kemudian yang kelima itu ada verifikasi. Verifikasi adalah merupakan unsur pembentuk keindahan sebuah puisi. Ketika pembaca membaca puisi, tentu saja kita akan menikmati rima, ritme, metrum dan yang terdapat dalam puisi tersebut. Nah, yang keenam itu ada tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi adalah pembeda yang penting antara puisi dengan prosa dan drama, di mana tipografi merupakan bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi yang ditulis oleh seorang penyair. Nah, tadi kita telah mendengarkan unsur-unsur puisi secara fisik, dan sekarang kita akan mendengarkan penjelasan unsur-unsur secara batin. Nah, yang pertama itu ada tema, di mana ketika kita ingin menulis sebuah puisi, maka kita harus menentukan tema. Mengapa kita harus menentukan tema? Tema ini akan menjadi pedoman untuk kita untuk menulis isi puisi yang kita buat. Nah, contohnya, kita itu ingin membuat puisi tentang keluarga. Nah, maka kita harus menyesuaikan puisi yang kita buat dengan tema yang ingin kita buat. Contohnya itu kita ingin menulis puisi tentang keluarga, maka temanya itu mungkin bisa rumahku gitu, atau tempatku berteduh. Jadi kalau misalnya kita membuat puisi itu memang harus memperhatikan temanya, sehingga ketika orang membaca puisi kita, mereka tidak salah paham dengan tema dan isi puisi. Jadi tidak akan menimbulkan ketidakpahaman antara penulis maupun pembaca. Contohnya itu, misalnya kalau kita itu ditugaskan membuat puisi tentang sekolah, tapi kita mengangkat tema dengan temanya itu misalnya pendidikanku, atau misalnya masa depanku. Nah, itu tidak akan cocok. Jadi temanya itu harus kita sesuaikan supaya isinya juga nanti sesuai dengan tema yang kita pilih, dan nanti tidak bentrok, tetapi berkesinambungan antara tema dan isi puisi. Nah, yang kedua itu ada rasa. Nah, mungkin kalian bingung nih, rasa, mengapa harus ada rasa? Nah, tentunya ketika kita ingin membuat puisi, itu ada namanya unsur rasa. Kenapa harus ada unsur rasa? Hal ini supaya ketika kita menulis puisi, kita itu dapat memberikan makna mendalam kepada para pembaca nantinya, sehingga boleh tersampaikan apa yang menjadi hasil pikiran kita, kekreativitasan kita, perasaan kita kepada pembaca ataupun pendengar. Oleh karena itu, rasa ini merupakan unsur batin yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan oleh para pembacanya. Nah, selanjutnya itu ada nada. Nah, tentu ketika kita menulis puisi, maka puisi itu akan kita bacakan, akan kita sampaikan kepada audiens, kepada orang-orang yang akan mendengarkan puisi kita. Contohnya itu teman-teman kita, guru, ataupun kita membuat suatu konten membaca puisi. Nah, tentu ketika kita membaca puisi itu ada yang namanya nada. Nah, nada ini mempengaruhi mengapa hal ini, supaya puisi yang kita buat, puisi yang kita tulis itu boleh tersampaikan maknanya. Jadi ketika puisi itu bernada sedih, maka intonasi yang kita keluarkan itu juga harus bersedih. Jika gembira harus gembira, jika
lemas itu harus lemas. Nah, hal ini supaya para pendengar itu betul-betul merasakan puisi yang telah kita buat, dan itu sangat penting. Nah, yang terakhir itu ada amanat. Nah, amanat merupakan pesan yang terdapat dalam puisi yang kita baca ataupun yang kita tulis. Nah, amanat ini bisa tersirat ataupun tersurat. Nah, apa yang dimaksud dengan tersirat? Tersirat itu berarti kita menyampaikan amanat itu tidak secara langsung oleh para pendengar atau para audiens. Sedangkan kalau amanat tersurat itu, amanat yang kita ingin kita sampaikan itu tertulis dalam puisi yang kita buat. Nah, fungsi amanat ini supaya puisi yang kita buat itu tersampaikan maknanya, penjelasannya, untuk apa tujuannya, sehingga itu bisa membantu para pendengar atau para pembaca mengerti akan puisi yang kita tuliskan dan makna dari puisi yang kita buatkan, ditujuan kepada siapa, manfaatnya apa yang ingin disampaikan di dalam puisi itu bolehlah tersampaikan dengan baik dengan adanya amanat. Nah, setelah kita mengetahui tentang puisi tersebut, maka bolehlah kita langsung mempraktekkan menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam puisi tersebut, mulai dari pemilihan diksi, tipografi, imajinasi, kata konkret, verifikasi, sehingga puisi yang kita buat itu nanti bisa terstruktur dan berdasarkan penulisan yang baik dan yang benar. Semoga penjelasan ini bisa membantu kamu untuk menulis puisi yang baik dan bagus. Yang sesuai dengan setiap isi, setiap bait dari puisinya. Nah, disimak ya, sehingga bolehlah ini menjadi referensi kita ketika kita sudah pandai menulis puisi, kita juga pandai untuk membaca puisi. Aku dan hujan. Hujan yang terkadang membawa ketenangan, namun terkadang membawa petir yang menakutkan. Hujan yang selalu dibenci karena aktivitas mereka terhalang. Hujan yang mereka takuti akan membawa banjir. Hujan yang akan hilang ketika matahari datang. Sepertiku yang akan berhenti ketika semestamu telah tiba. Mengapa hidupku seperti hujan? Mengapa aku harus pergi ketika matahari datang? Aku selalu bertanya, mengapa? Ternyata karena aku tak seindah matahari. Ku ingat lagi, aku telah menyatakan cintaku. Tapi entah kau tahu tapi seolah tak tahu, atau kau tahu tapi bukan aku yang kau mau. Nah, sekian video pembelajaran kita kali ini tentang puisi. Semoga video pembelajarannya berguna untuk kamu yang mendengarkan video ini. Tadi kita itu telah membahas tentang cara menulis puisi. Nah, tetapi di akhir tadi saya juga menjelaskan tentang bagaimana kita harus membaca puisi yang baik dan yang benar, sehingga kita tidak hanya sebagai pembaca puisi, tetapi kita juga mampu menyampaikan puisi yang kita tulis kepada audiens, sehingga karya kita itu bisa menginspirasi para pendengarnya, baik itu secara perasaan, penglihatan maupun pendengaran. Nah, sekian video pembelajarannya, semoga berguna.